Teman-teman silakan dicoba ya resep saya ini ya. Oke, terima kasih yang udah tonton video saya ini. Semoga sehat selalu ya. Lagi kukus ubi jalar sama talas ungu labu kuning. Mau buat onde-onde, dikukus ya. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bun 39. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan bahagia selalu, rezeki selalu lancar ya. Dan kali ini saya mau buat onde-onde dari buah-buahan ya. Ini onde-onde yang ini dari ubi jalar. Ini kita pakai ubi jalar sebagai pewarnanya. Dan ini labu kuning sebagai pewarnanya yang udah dikukus dan dihaluskan. Dan ini talas ungu juga udah dikukus berbarengan bersama ya tadi ya. Kita udah haluskan. Sekarang kita mau campur adonannya pakai beras ketan. Nanti isiannya ada pakai manisan ini, juga ada unti kelapa atau selai kelapa, juga ada kacang tanah yang udah kita siapin ya. Ini tepung beras ketan 500 gram ini, setengah sendok teh garamnya, dan dikasih sedikit bubuk vanili, 1 sendok teh yang kecil ya, masukkan. Kita nggak usah pakai pewarna, pakai buah-buahan punya, lebih enak, lebih lembut, halus dan lembut dia. Ini ada air hangat. Nanti seberapa saya pakai saya baru kasih tahu. Di sini saya kasih di sini. Ini 700 ml ya. Nanti saya pakai terpakainya berapa nanti baru dihitung ya. Teman-teman, ini minyak sayur ya, minyak goreng ya, 1 sendok saya masukkan ya, sendok teh ya, sekitar 2 sendok nggak penuh ya. Adonan saya bagi 3. Adonan dibagi 3, satu bagian ya. Ini satu bagian 280 gram, 280 gram. Yang ini lebih sedikit, 300 gram. Iya. Sekarang saya masukkan ini yang labu kuning ya, temanku. Ini bukan pewarna, langsung warna labu kuning. Nah temanku, ini yang bagian adonan labu kuning kayaknya terlalu lembek, saya tambahin sedikit lagi ya.
Kalau terlalu lembek boleh kita tambahin ya tepung ketannya ya. Saya tambahin ini ya. Boleh ditambah ya sesuai takarannya. Ini tadi saya nambahin dikit aja ya, biar dia nggak terlalu lembut. Kayaknya masih lembut dikit. Tambahin dia sampai dia nggak begitu lengket aja udah ya temanku ya. Diimbangin aja ya. Sudah deh ini dong. Kalau dia terlalu basah, terlalu melengket di tangan, kita boleh campurin dikit lagi setelah kita masukkan buahnya ya, bahan buahnya. Saat belum dimasukkan bahan buahnya jangan terlalu lembut ya adonannya. Adonan ini udah masukkan adonan yang ubi jalar ya temanku. Ubi jalar dia agak kering ya, tidak selembut yang tidak selembut labu kuning. Labu kuning dia agak basah, dia mencair. Kalau ini ubi tidak, dia kering. Sama ubi talas dia kering. Nah temanku, karena labu kuning udah kuning dan ubi jalarnya juga kuning, cuman kuningnya agak kalem ya. Saya mau tambahin sedikit air pandan. Ini pandannya sudah saya endapkan di dalam kulkas. Saya ambil yang kentalnya ya. Ini air pandan yang udah diendapkan berapa hari di dalam kulkas ya. Ini saya ambil yang kentalnya ya, pandannya ya temanku. Berarti ubi dicampur dengan yang air pandan. Saya nggak mau pakai pewarna, yang alami semua ya teman. Oke, pakai 3 sendok. Kalau yang ini tidak perlu kita nambah tepung ketannya ya, tidak perlu ya, karena dia udah cukup keras ya. Mau nambah air 1 sendok ya. Airnya saya nambah 1 sendok ya, sendok makan ya, baru pas adonannya. Warnanya yang alami-alami ya, biar makannya lebih seger nanti. Yang ini saya nambahin lagi ya, adonan yang bagian ini saya nambahin 1 sendok lagi minyak makannya ya.
sepertinya masih mau nambah 1 sendok lagi ini. Oh, nambah 2 sendok lagi, 1 sendok. Sekarang baru pas banget ini ya. Bisa masukkan di kulkas, dan kemudian misalnya ya hari ini kita masukkan ke kulkas, besok sempat baru buat lagi, tapi tinggal kita adonin lagi, nggak masalah ya. Cantik ya warnanya, ini kuning ditambahin warna air pandan. Waduh, adonan yang talas ungu ini juga agak kering dia ya, karena talas ungu ya temanku ya. Ini juga mau campur minyak lagi. Dua sendok ini ya minyaknya ya, minyak gorengnya ya, merek apa aja boleh ya temanku. Dan juga tambahin air ya, 2 sendok juga ya. Nah temanku, tadi sudah saya nambah 2 sendok air dan 2 sendok teh minyak goreng. Kayaknya masih keras, saya nambah lagi ya. Nambah 2 sendok lagi. Oke. Jadi ditambahkan airnya 4 sendok. 4 sendok makan ya temanku. Dan minyaknya 2 sendok teh ya, ditambah ya. Sekarang dia udah panas. Sambil adonin kita kan lihat apakah perlu ditambah atau enggak. Kalau adonan kayak gini ada yang kering ada yang basah, kecuali itu labu kuning dia berair dia basah, itu mau nambah tepung beras ketannya. Sudah ini kita mau bulatin, bentar lagi kita mau bulatin ya. Kita masukkan ke sini, tutup. Kita tutup ya, sambil dibulatin kita tutup dulu, kita jangan buka biar dia nggak mengeras. Warnanya cantik kalem ya. Ini ubi talas ungu, kita tutup biar dia nggak mengeras kena udara. Kenapa saya mau kasih kismis atau manisan-manisan kayak begini? Sekarang anak-anak sekarang kan ya kalau dikasih makanan ini kan ya katanya makanan kuno atau apa ya. Kalau kita diisi dengan kacang atau manisan ini kayak gini, anak-anak pasti mau makan. Anak-anak zaman sekarang
kita boleh isi. Kalau anak-anak lihat ini kan dia suka, wah ada manisannya, anak-anak paling suka ya. Kita mau kasih dia bunga juga boleh. Nah, ya. Ini ya temanku, ini tempatnya saya ada olesin minyak ya. Cakep. Kacang sesuai selera kita ya temanku. Aduh, kebesaran. Seterusnya kita buat, kalau lebih ya kita buat senang-senang aja ya, buat happy-happy aja, kasih motif boleh, mau kasih bentuk apa boleh aja ya, sesuai keinginan kita ya temanku. Atau selai kelapa, isi sedikit, dia nggak perlu banyak-banyak. Kalau nggak mau diisi juga boleh temanku, ini cuman pas lagi ada bahannya ya, pas lagi ada bahannya, nggak usah diisi pun udah enak. Sama ya pengisiannya ya, kuning, hijau, ungu sampai selesai kita isinya selang-seling ya. Begini caranya sambil kita selesaikan sampai selesai adonannya. Hai teman-teman, ini ternyata sekarang saya mau buat adonannya masih lembek, saya tambah lagi ya. Pokoknya tambahnya sampai adonan bisa kita pegang enggak melengket di tangan gitu ya. Saya coba tambah, kayaknya tambah 2 sendok lagi ini ya, tepungnya ya. Terlalu lembek, ini bagian yang labu kuning ya teman-teman ya. Jika teman-teman buat yang labu kuning ini, ingat ya, labu kuning dia agak cair gitu ya, agak lembek ya. Tepung beras ketannya pasti kita nambah lebihin ya, nambah sampai dia kita mau buat yang seperti yang tadi awalnya itu nggak melengket di tangan, berarti udah oke ya, bisa diadonin gitu, bisa dibuat bulatkan, gampang dibulatkan gitu ya. Masih kurang ini adonannya, tambah 1 lagi karena ini labu kuning dia agak basah. Kalau ubi kan agak kering,
talas ungu juga agak kering. Ini labu kuning kita udah beberapa kali nambah tepung beras ketannya ya temanku. Nah, nambah sampai adonannya kayak ini udah oke. Udah nggak melengket di tangan. Udah ini adonan. Oke. Kalau adonan labu kuning dia lebih lembut ya temanku. Lebih banyak memakai tepung ketan. Cara buatnya sampai selesai begini ya temanku. Oke, pokoknya dia udah nggak melengket di tangan, berarti sudah oke adonannya. Teman-teman mesti siapin juga tepung ketannya ya, sisa ya, biar kalau adonannya masih melengket bisa untuk nambah ya. Seperti saya pas ada sisa persiapan tepung ketannya, pas yang labu kuning ini masih lembut, saya nambah lagi gitu, bisa untuk dinambah ya, nggak agak lengket karena labu kuning itu sangat lembut. Sekarang kita buat yang labu kuning. Sekarang saya masak air gulanya. Ini saya masukkan pandan ya, ada 15 lembar daun pandan diikat, dimasak biar dia keluar wanginya dulu ya, untuk masak onde-ondenya. Nah teman-teman, ini air sudah mendidih. Sekarang masukkan gula pasirnya ya, sesuai selera dan manisnya. Bagi yang suka manis boleh kasih manis, bagi yang nggak suka manis ya sesuai selera ya. Kalau pakai gula dan manisnya ya, pakai gula batu boleh, gula merah juga boleh ya. Ini udah mendidih, kita masukkan onde-ondenya. Aduh, cantik banget onde-ondenya teman-teman. Ya buatnya memang agak lama ya. Ini tanpa pewarna, asli warnanya. Aduh, cantik banget teman-teman, udah ngiler nih. Teman-teman mesti dicoba resepnya.
cantiknya. Ih, warnanya cantik. Aduh. Nah teman-teman, ini yang udah naik ini berarti udah mau saya pindahin di gula, air gulanya ya. Ini udah mateng. Nah di sini pindahin, cemplungin ke air gula. Ini tanpa pewarna, makanan asli, warna dari buah, dari pandan ya temanku ya. Nggak usah takut, ini bukan pewarna. Ini onde-onde sudah siap, sudah mateng, sudah oke. Matiin apinya. Woi. Teman-teman, ini onde-onde pun sudah jadi enak, lembut banget, enak banget, mantap. Lembut, bener-bener lembut. Ini kalau kita udah dingin, kita masuk kulkas sampai besok dia masih tetap lembut, jadi nggak akan mengeras ya. Kalau nggak habis kita simpan di kulkas, dingin-dingin makannya enak, nggak keras ya temanku ya. Teman-teman silakan dicoba ya resep saya ini ya. Oke, terima kasih yang udah tonton video saya ini. Semoga sehat selalu ya.